Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, saya Rifka Amelia Putri dan beberapa rekan saya selaku tim penyusun terdiri dari saya Rifka Amelia Putri, Erin Arindra Mei Rahma, Adila Aulia Fatrotana, Naisila Dewi Andini, Ika Widianti Putri, Muhammad Miftah Farid, dan Suci Rohayati. Pada video kali ini, topik pembahasan kita terdiri dari 3. Yang pertama yaitu analisis fungsi produksi yang mencakup bentuk fungsi produksi dan fungsi produksi total, produk marginal dari tenaga kerja, dan produk rata-rata dari tenaga kerja, serta contoh soal dan penyelesaiannya. Lalu yang kedua, kurva transformasi produksi yang terdiri dari pengertian kurva transformasi produksi, 4 macam kurva transformasi produksi, serta contoh soal dan penyelesaiannya. Selanjutnya, diakhiri dengan materi yang ketiga yaitu aturan diferensial yang mencakup kaidah diferensial serta contoh soal dan penyelesaiannya. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu analisis fungsi produksi dengan topik pembahasan bentuk fungsi produksi dan fungsi produksi total, produk marginal dari tenaga kerja, contoh soal, dan pembahasannya. Analisis fungsi produksi dan fungsi produk total adalah proses menggabungkan faktor produksi atau input untuk mengubahnya menjadi barang atau jasa dengan output yang sama dengan produk. Hasil dari kombinasi jumlah input yang digunakan disebut fungsi produksi dan fungsi produk total. Bentuk umum fungsi produksi yaitu Q sama dengan F dalam kurung LKTW, di mana Q merupakan output atau barang dan jasa, F yaitu fungsi, L yaitu tenaga kerja, K yaitu modal, T yaitu tanah, W yaitu wirausaha atau skill. Dan dalam subbab kali ini kita akan membahas fungsi produksi dengan satu input variable yaitu tenaga kerja, dan bentuk bersamaannya dapat ditulis menjadi Q sama dengan F dalam kurung L, di mana Q merupakan output dari barang dan jasa, L adalah tenaga kerja. Selanjutnya yaitu analisis fungsi produksi, di mana kita akan menghitung produk marginal dan rata-rata dari tenaga kerja. Produk marginal dari tenaga kerja merupakan suatu tambahan produk total akibat adanya tambahan 1 unit tenaga kerja yang secara matematis persamaannya dapat ditulis menjadi MPL sama dengan delta TP per delta L sama dengan delta Q per delta L, di mana MPL merupakan produk marginal, TP merupakan produk total, dan cara untuk mencari produk rata-rata tenaga kerja yaitu sebagai berikut. APL sama dengan TP per L sama dengan Q per L, di mana APL merupakan produk rata-rata dari tenaga kerja dan TP merupakan produk total. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal dan penyelesaiannya untuk menguji pemahaman kita terkait pembahasan teori rumus analisis fungsi produksi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Naisila. Misalkan sebuah perusahaan mebel ingin memproduksi meja dengan tenaga kerja sebagai input variabel dan input lainnya berupa mesin dan bangunan pabrik adalah tetap. Hasil produksi meja dan penggunaan tenaga kerja adalah sebagai berikut, seperti pada tabel yang terlihat di slide berikut. Lalu yang ditanyakan adalah hitunglah produk marginal MPL dan produk rata-rata APL dari tenaga kerja. Lalu pada unit tenaga kerja keberapa hasil marginal yang menaik dan menurun, serta gambarkan kurva produksi total marginal dan rata-rata dalam suatu diagram. Baik, untuk tabelnya bisa kita lihat bersama bahwa di slide tertera 2 kolom tabel untuk jumlah tenaga kerja atau yang biasa kita sebut dengan istilah L dan produk total output Q atau TP. Selanjutnya kita hitung MPL-nya ya teman-teman dengan rumus MPL sama dengan delta TP dan delta L. TK1 ini disebut sebagai tenaga kerja input pertama. Jadi delta TP rumusnya adalah 6 dikurangi 0. 0 ini dari mana? 0 dari tenaga kerja sebelumnya. Jadi ketika ada rumus delta kita masukkan tenaga kerja yang sebelumnya. 6 dikurangi 0, 1 dikurangi 0.
sama dengan 6. Lalu selanjutnya untuk rumus APL tidak menggunakan delta, jadi dia langsung dimasukkan 6 dibagi 1 sama dengan 6. Lalu lanjut lagi untuk TK2, sama dengan rumus sebelumnya dikurangi dengan tenaga kerja sebelumnya, dengan input sebelumnya. 24 dikurangi 6, 2 dikurangi 1 sama dengan 18. Sama untuk rumus APL-nya, TP dikurangi L, TP dibagi L, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, rumus tersebut berlaku juga pada unit tenaga kerja ketiga dan lakukan perhitungan yang sama untuk setiap jumlah tenaga kerja dan produk total yang dihasilkan untuk mengetahui nilai produk marginalnya atau yang kita kenal dengan istilah MPL dan rata-rata APL dari tenaga kerja tersebut. Nah, setelah kita melakukan perhitungan yang sama, susun jawaban nilai produk marginal dan rata-rata dari tenaga kerja yang sudah kita hitung masing-masing. Di tabel berikut ini sudah diperlihatkan ya teman-teman bersama, ada 4 kolom, yakni terdiri dari tenaga kerja L, produk total atau TP, produk marginal tenaga kerja atau MPL, produk rata-rata dari tenaga kerja APL. Hasilnya yaitu dari perhitungan yang sudah kita hitung sebelumnya, lalu disusun pada bentuk tabel seperti contoh berikut. Selanjutnya, pertanyaan kedua tadi, yakni berapakah hasil marginal yang menaik dan menurun? Dapat kita lihat bersama, hasil marginal menaik pada kondisi unit tenaga kerja ketiga dengan jumlah marginal 30 dan menurun pada kondisi unit tenaga kerja ke-10 dengan jumlah min 10 ya teman-teman, bisa kita lihat bersama. Langkah selanjutnya yakni menggambarkan kurvanya. Ada 2 kurva yang akan kita gambar, yakni kurva untuk produk total dan kurva untuk produk marginal serta produk rata-rata dari tenaga kerja. Mari kita simak bersama. Pada gambar kurva pertama, garis Q produk total dan garis L merupakan tenaga kerja. Begitu pula pada kurva di gambar kedua, Q sama dengan MPL dan APL dengan 2 garis yang berbeda, lalu yang L yakni dari tenaga kerja. Kurva tersebut menggambarkan titik-titik dari 4 kolom dalam tabel sebelumnya yang sudah kita bahas. Sebagai tambahan, tahap 1 dimulai dari titik asal 0 hingga ke unit 4 dari input variabel tenaga kerja di saat APL mencapai maksimum. Lalu tahap kedua dimulai dari unit input variabel ke-4 sampai unit input variabel ke-8 dengan TP maksimum, dan tahap ketiga dimulai dari input ke-8 sampai unit input seterusnya. Baik teman-teman semuanya, kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu kurva transformasi produksi yang terdiri dari pengertian kurva transformasi produksi, 4 macam kurva transformasi produksi, serta contoh soal dan penyelesaiannya. Kurva transformasi produk adalah suatu proses produksi yang dapat menghasilkan 2 atau lebih produk yang berbeda dalam jenis dan kualitas dengan menggunakan teknologi dan input yang sama. Dengan kata lain, menghasilkan 2 barang dengan bahan yang sama. Nah, bayangkan sebuah pabrik yang bisa bikin 2 atau lebih barang yang beda-beda, padahal bahan bakunya sama dan mesin yang dipakainya juga sama. Misalnya, pabrik ini bikin sabun dan lilin, tapi bahan dasarnya sama-sama dari minyak kelapa sawit. Nah, kalau ada perusahaan yang bikin 2 barang beda dengan cara yang beda, kita nggak bisa pakai cara yang biasa buat mengukur seberapa efisien produksi mereka. Intinya, kurva transformasi produksi adalah alat yang berguna untuk memahami konsep pilihan dalam produksi. Ketika sumber daya terbatas, kita harus membuat keputusan tentang berapa banyak dari setiap barang yang akan diproduksi. Grafik ini membantu kita memvisualisasikan batasan-batasan produksi tersebut. Bentuk kurva transformasi produksinya bisa berupa parabola, elips, atau hiperbola. Misalnya, jika pabrik menggunakan teknologi yang sangat efisien dalam memproduksi sabun, maka kurva transformasi produksinya mungkin akan lebih condong ke arah produksi sabun. Sebaliknya, jika teknologi untuk produksi lilin lebih efisien,
kurva akan lebih condong ke arah produksi lilin. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kurva transformasi produk. Nah, kita baca soalnya, yaitu suatu perusahaan menghasilkan dua jenis baja dengan mutu yang berbeda dan proses produksi yang sama dengan jumlah X dan Y. Kurva untuk sejumlah input yang digunakan dinyatakan dengan persamaan X sama dengan 20 min 4Y min Y kuadrat. Nah, kan kita sudah diketahui persamaannya yaitu X sama dengan 20 min 4Y min Y kuadrat. Soal pertama itu berapakah jumlah produk baja X dan Y terbanyak yang dapat dihasilkan? Penyelesaiannya yaitu kita pakai pemisalan. Y sama dengan 0, maka X sama dengan 20 unit. Titik koordinat 20,0. Jika X sama dengan 0, maka 0 sama dengan 20 min 4Y min Y kuadrat. Jika dipindah ruaskan menjadi Y kuadrat plus 4Y min 20 sama dengan 0. Nah, kita mencari Y1 dan Y2. Rumusnya itu min B kurang lebih akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita tinggal substitusikan A, B, C-nya itu yang mana sih? Itu, yang A itu Y kuadrat, yang B itu plus 4Y, dan yang C itu min 20. Kita substitusikan menjadi min 4 kurang lebih akar 4 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 20 per 2 dikali 1. Hanya itu 1 ya, sama dengan min 4 kurang lebih akar 16 min 4 dikali 1 min 20 per 2. Hasilnya itu min 4 kurang lebih akar 96 per 2. Nah, kita cari satu-satu. Y1 dulu. Min 4 plus 9,8. Nah, 9,8 itu dapatnya dari akar 96, yaitu 9,8 per 2. Hasilnya itu 5,8 bagi 2, yaitu 2,9. Terus yang Y2, kita cari min 4 min 9,8 per 2. Hasilnya itu min 13,8 per 2. Hasilnya min 6,9. Jadi jumlah produk baja X dan Y terbanyak itu 20 unit dan 2,9 unit. Mengapa yang diambil harus positif? Karena di sini tuh kita mencari nilai maksimum yang nilainya itu harus positif. Nah, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu berapakah jumlah produk baja X dan Y yang akan dihasilkan agar X sama dengan 4Y. Nah, kan sudah diketahui X sama dengan 4Y. Nah, persamaannya itu yaitu awalnya itu X sama dengan 20 min 4Y min Y kuadrat. Nah, kita tinggal substitusikan aja. Kan X sama dengan, persamaannya tadi kan X sama dengan 20 min 4Y min Y kuadrat. Nah, sudah diketahui X-nya itu 4Y. Berarti kan 4Y dimasukkan sama dengan 20 min 4Y min Y kuadrat. Kita pindah ruaskan, hasilnya itu Y kuadrat plus 8Y min 20 sama dengan 0. Terus kita cari faktorisasi dan didapatkan Y plus 10 atau Y min 2 sama dengan 0. Kita cari Y yang pertama itu min 10 dan Y yang kedua itu Y sama dengan 2. Nah, yang memenuhi itu yang positif ya, berarti yang 2. Selanjutnya kita tuh mencari X, tinggal substitusikan aja. X sama dengan 4Y. X sama dengan 4 dikali 2. 2-nya itu yang sebelumnya, yang memenuhi. Berarti 4 kali 2 itu 8. Jadi jumlah yang harus diproduksi itu 8,2. Nah, soal terakhir itu kan disuruh menggambar kurva. Tinggal kita masukkan aja titik koordinat yang kita temukan sebelumnya, yaitu 20,0, 0,2,9. Terus yang ketiga ada 8,2. Kita tinggal masukkan dan kita garis seperti yang ada di PPT. Baik teman-teman semuanya, kita akan masuk ke pembahasan terakhir yaitu aturan diferensial yang mencakup kaidah diferensial serta contoh soal dan penyelesaiannya. Langsung saja, persamaan diferensial terdiri dari turunan dari satu atau lebih variabel bebas. Persamaan diferensial biasa terdiri dari satu variabel bebas, sedangkan persamaan diferensial parsial terdiri dari lebih dari satu variabel bebas. Dalam pembahasan kali ini, kita akan terlebih dahulu fokus membahas persamaan diferensial biasa. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui bagaimana cara menurunkan sebuah fungsi. Dapat kita lihat bahwa Y sama dengan AX pangkat N. Turunan dari Y sama dengan N dikali AX pangkat N-1, di mana A merupakan konstanta dari variabel X dan N merupakan pangkat dari variabel X.
Untuk mengetahui lebih lanjut, langsung saja ke contoh soal. Terdapat fungsi 3x pangkat 2 ditambah 5x. Berapakah turunan dari fungsi tersebut? Cara untuk menyelesaikannya yaitu diketahui y sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5x, di mana 3 dan 5 merupakan konstanta, 2 dan 1 merupakan n. 1 dari mana? 1 dari 5x, karena 5x sama saja dengan 5x pangkat 1. Maka dari itu 1 merupakan n. Lalu yang ditanyakan dari soal tersebut yaitu turunan dari y. Maka dapat kita selesaikan dengan cara yang sudah dipaparkan. Turunan dari y sama dengan n dikali ax pangkat n-1. Jadi tiap-tiap fungsi itu kita turunkan. Menjadi 2 dikali 3x pangkat 2 min 1 ditambah 1 dikali 5x pangkat 1 min 1. Hasilnya 6x pangkat 1 ditambah 5x pangkat 0. Dan dapat kita tulis menjadi 6x ditambah 5. Artinya hasil turunan dari y sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5x sama dengan 6x ditambah 5. Nah, teman-teman semuanya, berikut beberapa bahan daftar pustaka yang menjadi sumber referensi kami. Nah, baik, dari pembahasan materi kami dapat disimpulkan bersama bahwa fungsi produksi berfokus pada hubungan antara jumlah input dan output yang digunakan dengan penekanan pada produk marginal dan rata-rata tenaga kerja. Kurva transformasi produk menunjukkan hubungan antara dua jenis produk yang dapat dibuat dengan input yang sama dengan bentuk yang berbeda-beda tergantung pada faktor produksi yang digunakan. Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan turunan dari satu atau lebih variabel bebas. Persamaan ini disebut persamaan diferensial biasa jika hanya ada satu variabel bebas yang diturunkan. Baik, sekian penjelasan materi dari kami hari ini. Semoga penjelasan materi kami kali ini dapat berkesan. Akhir kata kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.